yang penting bannya kurangi tekanannya. Ini sarannya 80 psi, ini saya pompa di 60. Halo Om, Agan, dan teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Sudahkah goes hari ini? Saya harap kabar kalian sehat-sehat saja ya, dan selalu semangat goes terus. Kali ini saya mau membagikan kisah bersepeda sore saya dengan sepeda hybrid tentunya, di daerah yang biasanya sangat dihindari nih sama pesepeda hybrid. Dimana lagi kalau bukan medan terabas atau off-road. Ya, kalian tidak salah dengar. Sepeda saya dengan ban tipis 700C dan fork rigid tanpa suspensi, saya ajak ke jalanan off-road gun. Ya, hitung-hitung sambil mengingat 1 tahun yang lalu suka banget terabas tengah sawah dan jalanan off-road tidak rata. Ada rindulah istilahnya. Kebetulan rumah saya ini masih di pedesaan, dikelilingi pegunungan dan juga banyak sawah-sawah gun. Jadi, jalanan off-road atau jalan kasar ini masih banyak saya jumpai di sini. Mungkin bagi kalian yang baru mau membeli sepeda dan tertarik dengan sepeda hybrid, atau kalian yang akan mengubah MTB kalian menjadi sepeda hybrid, tertunda nih karena sedang galau. Mungkin saja kalian suka banget jalanan off-road dan hanya sedikit porsi sepedaan di jalan aspal. Sepeda hybrid dengan lebar ban yang tipis dan tidak adanya suspensi tentu saja tampak menakutkan, bukan? Jangan-jangan habis bersepeda sendi-sendi malah oblak. Nah, melalui video ini saya mau tunjukkan ke kalian bahwa bersepeda dengan ban tipis dan fork rigid di jalan off-road itu sebenarnya bukan masalah yang berarti, asal kalian tahu tekniknya. Bahkan kita diuntungkan terabas dengan sepeda hybrid nih. Berat sepeda yang ringan menjadikan kontrol sepeda semakin baik dan sepeda lebih responsif. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasan dan tekniknya, mohon bantuan kalian untuk subscribe channel saya ya, supaya saya bisa tetap update pengalaman bersepeda dan gaya hidup sehat lainnya, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jika sudah, mari kita lanjutkan videonya. Bersepeda terabas ini saya mulai dengan jalanan aspal pedesaan yang tentunya sepi dan cocok buat ngebut. Dan kebanyakan sepeda hybrid memang ditujukan untuk jalanan seperti ini, karena sesuai sepeda namanya, sepeda hybrid yang artinya setengah-setengah, mempunyai 2 fungsi, yaitu gabungan kelebihan dari MTB dan kelebihan dari road bike. Jadi sepeda ini sangat enak digunakan di jalanan yang beraspal halus dan jalanan bertanah atau semi halus atau sedikit kasar. Berbeda dengan sepeda MTB yang jauh lebih unggul di jalan tidak rata dengan ban besarnya serta kembangannya yang mendukung traksi dan adanya fork suspensi yang sangat nyaman bila digunakan di jalanan yang tidak rata. Akan tetapi di jalan aspal berat untuk diajak ngebut, karena selain dari ban yang mempunyai hambatan cooling atau rolling resistance yang tinggi, fork MTB juga menyumbang berat sepeda yang banyak. Ataupun sepeda road bike yang mempunyai ban sangat tipis dan geometri yang tidak mendukung jalanan tidak rata. Sepeda road bike akan sangat enak jika dipacu di jalanan yang halus dan akan sangat tidak nyaman dan tidak memungkinkan jika digunakan untuk terabas. Perjalanan goes ini saya mulai dengan jalanan cor blok yang sudah rusak dan tidak rata lagi. Untuk melewati jalan rusak seperti ini dengan sepeda hybrid tanpa suspensi, ada triknya nih supaya tidak banyak getaran dan membuat sendi atau badan sakit. Yaitu dari segi sepedanya dulu nih. Yang perlu kalian perhatikan dari sepeda kalian sebelum diajak terabas adalah periksa tekanan ban,
baik ban depan maupun ban belakang. Perlu disesuaikan ya. Rata-rata ban tipis 700C mempunyai tekanan ban yang tinggi. Sebagai contoh, ban sepeda saya ukuran 700x35C membutuhkan tekanan ban minimal 40 PSI dan maksimal 85 PSI. Jika rute yang akan saya lalui merupakan jalan raya yang halus dan rata, saya biasakan pompa kedua ban dengan tekanan ban 80 PSI. Tapi jika medan atau jalan yang akan saya lalui off-road, maka tekanan ban saya turunkan sebanyak 20-25 PSI. Jadi di sesi sepeda ini, saya berikan tekanan ban 60 PSI untuk ban belakang dan 45 PSI untuk ban depan. Dengan menurunkan tekanan ban ini, dapat membantu mengurangi goncangan dan getaran yang cukup banyak. Informasi tekanan ban dapat kalian lihat di ban kalian masing-masing kan? Kemudian pertanyaannya, apakah bisa ban model slick atau kembangan halus diajak terabas di jalan bertanah dan berbatu? Tentu saja bisa, kecuali jika jalan yang akan kalian lalui berpasir atau tanah yang basah. Tentu pemakaian ban slick ini tidak direkomendasikan. Kemudian berikutnya, jadikan lengan dan kaki sebagai suspensi alami. Jangan memegang handlebar secara kaku, lemaskan kedua siku dan kedua lutut kalian ketika melalui jalanan yang tidak rata. Kemudian jika kalian menemui gundukan atau posisi tidur dan lain sebagainya, maka tarik ke atas handlebar kalian menjadi sedikit wheelie atau sedikit jumping. Berikutnya, jika jalan semakin parah tidak ratanya, maka kalian bisa meredam guncangan atau getaran dengan posisi off saddle atau berdiri dan sedikit mencondongkan badan kalian sedikit ke depan dengan tetap menjaga siku kalian tidak terlalu kaku tapi juga tidak terlalu lemas. Nah, dengan teknik ini seharusnya kalian sudah bisa nih menguasai jalanan trapes dengan sepeda hybrid kalian nih kan. Baiklah, sekian video yang bisa saya bagikan. Klik tombol suka jika menurut kalian video ini bermanfaat, dan bagikan ke teman kalian supaya mereka juga ikut tahu informasi ini. Salam goes, salam sehat, tetap semangat.